在这边。Mengejutkan. Ini alasan timnas Indonesia susah tembus 100 besar dunia. Latihan semi militer ala Shin Tae-yong, pemain muda jangan manja. Vietnam naturalisasi striker Brasil, tantang Indonesia di Piala AFF 2024. Halo, Sobat Bola. Kalau ngomongin peringkat timnas Indonesia di FIFA, kadang kita tuh suka gregetan sendiri, ya. Meski belakangan performa skuad Garuda makin gemilang, peringkat kita sekarang masih di posisi 125 dunia. Padahal, kalau dibandingin 5 tahun lalu, pas awal Shin Tae-yong datang, peringkat kita udah naik 48 peringkat. Tapi, kenapa ya, tembus 100 besar itu kayak lari di treadmill, kenceng, tapi kayak nggak sampai-sampai? Naik 48 peringkat, kok masih nggak puas? Tenang, ini bukan soal nggak bersyukur. Peningkatan 48 peringkat dalam 5 tahun itu jelas pencapaian yang patut kita banggakan. Apalagi, program naturalisasi ala PSSI-nya Erick Thohir juga bantu banget. Hasilnya, Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, bahkan sampai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, masalahnya, formula ranking FIFA itu ribet banget, sob. Kayak bikin tugas matematika waktu jam pelajaran tambahan. Nggak cuma soal menang kalah. Tiap pertandingan punya bobot yang beda-beda. Oke, gini ya. Misalnya, main di Piala Dunia itu bobot poinnya gede banget, 60 poin. Sementara, menang di friendly match biasa, cuma dapat bobot 5 poin. Jadi, walaupun timnas menang banyak di laga persahabatan, poin yang didapat ya segitu-segitu aja. Apalagi, kalau lawan yang kita hadapi peringkatnya rendah, efeknya kecil banget ke poin kita. Jadi ingat pepatah, menang lawan tim lemah? Ya ibarat makan mie instan, kenyang sih, tapi nggak bikin bertenaga. Solusi, lawan tim gede, jangan takut kalah. Cara terbaik buat timnas buat tembus 100 besar itu ya main di turnamen gede, lawan tim-tim peringkat atas. Contohnya, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Menang lawan Arab Saudi kemarin itu aja udah bikin lonjakan poin signifikan. Bayangin kalau kita menang lagi lawan tim kayak Australia, Cina, atau bahkan Jepang, poinnya pasti ngacir naik. Kalau nanti bisa lolos ke Piala Dunia, bobot poinnya makin gila. Main di fase grup aja dapat tambahan 50 poin. Kalau menang, jangan ditanya, sob. Bisa langsung bikin Garuda terbang tinggi ke 100 besar atau bahkan lebih. Tantangan ke depan. Jadi, buat tembus 100 besar, ini yang mesti kita perhatiin. 1. Aktif di turnamen besar kayak Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. 2. Lawan tim-tim dengan peringkat tinggi, meski risikonya kalah gede. 3. Jangan terlalu fokus di laga persahabatan yang bobotnya kecil. Oh iya, kabar baiknya, kita udah lolos ke Piala Asia 2027. Di sana, tiap fase punya faktor penambah poin lumayan gede, mulai dari 35 poin di fase grup sampai 40 poin di fase akhir. Jadi, nggak cuma target main bagus, tapi harus menang juga, ya, sobat. Peringkat FIFA itu cuma angka, tapi tetap penting buat menunjukkan seberapa dihormatinya kita di dunia sepak bola. Makanya, yuk terus dukung timnas kita biar mereka makin sering tampil di level internasional. Beralih berita lainnya. Latihan semi militer ala Shin Tae-yong, pemain muda jangan manja. Sobat bola, siapa yang nggak kenal dengan gaya latihan Shin Tae-yong alias STE? Pelatih asal Korea Selatan ini terkenal dengan menu latihan yang keras bak ala tentara. Nah, di pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 di Bali, para pemain muda langsung dikejutkan dengan metode fisik yang bikin mereka tersadar betapa manisnya istirahat di rumah. Hari pertama, Kadek Arel menyerah tapi tidak mau kalah. Salah satu pemain muda, Kadek Arel, belak-belakan soal beratnya latihan ala ST. Di hari pertama aja, dia udah kewalahan. Tapi, alih-alih ngeluh, Kadek mencoba mengikuti pesan pelatih, "Dipaksa diri kamu." Hari pertama adaptasi memang susah banget buat saya. Tapi Coach Shin bilang harus maksa diri. Untungnya, teman-teman juga kasih semangat, jadi ya, semua maksimal, kata Kadek. Bayangin, sob, latihan aja baru hari pertama udah kayak seleksi pasukan khusus.
Tapi ya gimana, ini demi daya tahan 90 menit tanpa tepar di lapangan, loh. Metode latihan semi-militer, bukan baru, tapi ampuh. Sejak datang ke Indonesia, ST emang konsisten mengutamakan latihan fisik. Di pekan pertama TC, biasanya materi yang dikasih fokus ke endurance alias daya tahan tubuh. Taktik dan strategi baru dibahas di pekan kedua. ST punya gaya khas, latihan 3 kali sehari. Mulai dari lapangan, gym, sampai ke sesi khusus kayak naik turun tangga, skipping, dan latihan pressing non-stop. Bahkan, dia pernah bikin pemain U20 bertemu jodoh sama barbel di gym tiap hari. Gaya hidup jadi sorotan, gorengan, bye. Sobat bola, kamu yang suka ngemil gorengan harus siap-siap baper kalau jadi anak asuh ST. Pelatih ini super rewel soal asupan makanan. Gorengan? Mending mimpi aja. Menurut ST, pola makan pemain Indonesia itu masih jadi kendala besar. Banyak yang belum sadar pentingnya nutrisi untuk menunjang fisik. Hasilnya, ketahanan fisik pemain seringkali kurang maksimal, apalagi kalau udah main di level internasional. Di tengah kerasnya latihan, ada kabar kurang sedap soal 2 pemain abroad Indonesia, Justin Hubner, Wolves U21, dan Ivar Jenner, Jong FC Utrecht. Manajer Timnas, Sumarji, bilang peluang keduanya gabung di Piala AFF 2024 kecil banget. Sampai sekarang belum ada kabar dari Justin dan Ivar. Klub mereka belum kasih izin, jadi kita akan diskusi dengan Coach Shin untuk cari opsi terbaik, kata Sumarji. Kalau beneran absen, berarti Shin Tae-yong harus lebih banyak andalin pemain muda lokal di turnamen kali ini. Siap nggak nih, Garuda Muda? Pesan ST buat tim, jangan manja, jangan menyerah. Latihan keras ala STY emang bukan buat yang setengah-setengah. Tapi justru ini yang bikin timnas Indonesia makin solid. Sobat bola pasti juga pengen dong lihat timnas nggak cuma kompetitif di Asia Tenggara, tapi juga bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Kalau gini, jadi pengen nanya, kalau kamu jadi pemain timnas, kira-kira sanggup nggak tahan latihan ala militer ini? Atau malah nyerah di tengah jalan? Garuda di dadaku, fisik baja di tubuhku. Beralih berita lainnya, Vietnam naturalisasi striker Brasil, tantang Indonesia di Piala AFF 2024. Sobat bola, Vietnam lagi serius banget nih. Kali ini, The Golden Stars punya amunisi baru buat Piala AFF 2024. Striker naturalisasi dari Brasil, Rafaelson Bezerra Fernandes, yang sekarang punya nama khas Vietnam, Nguyen Xuan San. Nama ini lagi ramai dibahas publik bola Vietnam. Mereka yakin, Xuan San bakal jadi kartu truf yang bikin Vietnam makin pede buat bersaing, termasuk lawan timnas Indonesia. Siapa sih Rafaelson alias Nguyen Xuan San? Rafaelson adalah striker asal Brasil berusia 27 tahun yang sekarang main untuk klub Vietnam, Thep Sang Nam Dinh FC. Dia udah main di Liga Vietnam sejak 2020. Karena cinta banget sama Vietnam, dan mungkin juga nasi goreng Vietnam, dia memutuskan jadi warga negara Vietnam pada September 2024. Meski nggak ada darah Vietnam sama sekali, proses naturalisasinya mulus. Sekarang, dia resmi punya nama baru, Nguyen Xuan San. Tapi, ada aturan FIFA nih, sob. Xuan San baru bisa bela timnas mulai 20 Desember 2024, tepat di laga terakhir grup B melawan Myanmar. Jadi, sabar dulu ya fans Vietnam. Optimisme Vietnam, jika kami siap lawan Indonesia. Pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy, optimis banget sama dampak Xuan San di timnya. Menurut dia, striker ini bakal jadi solusi buat lini depan Vietnam yang sebelumnya kurang greget. Xuan San ini seperti pemecah kebuntuan. Gelandang-gelandang kami, kayak Quang Hai dan Hoang Dek, bakal lebih nyaman main kalau ada striker seperti dia yang melebar dan efektif, ujar Quang Huy. Dia juga sempat menyindir soal naturalisasi. Menurutnya, ini udah jadi hal biasa di sepak bola dunia. Italia, Jerman, Spanyol, bahkan Indonesia aja pakai pemain naturalisasi, kok. Dunia udah berubah, katanya sambil santai. Grup B Piala AFF 2024, Indonesia wajib waspada. Vietnam dan Indonesia sama-sama ada di grup B bareng Laos, Myanmar, dan Filipina. Dengan tambahan Xuan San, Vietnam jelas nggak mau cuma jadi penggembira di grup ini. Apalagi, kita tahu timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong banyak mengandalkan pemain muda. Vietnam bisa jadi lawan berat kalau strategi ST nggak jalan mulus. Tantangan buat Garuda, siapkah kita? Buat Indonesia, tambahan Xuan San ini jadi sinyal bahaya. Tapi,
Di bawah asuhan STY, kita tahu timnas Garuda selalu punya semangat juang tinggi. Jadi, gimana sob? Menurut kalian, mampukah Indonesia menaklukkan Vietnam yang makin pede ini? Komen di bawah dong, siapa pemain Indonesia yang bakal jadi kunci kemenangan di grup B?